Shalom, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari Minggu ini kita kembali dalam ibadah melalui daring dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan puji syukur serta hormat kami naikkan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang punya firman dan firman-Mu berkuasa untuk mendidik kami, membimbing kami, meneguhkan serta menguatkan iman percaya kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti firman-Mu dan biarlah firman-Mu berkuasa di saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap orang-orang yang menyaksikan video ini dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan dipertemukan dengan satu ayat firman Tuhan, ya tepatnya dua ayat firman Tuhan yang akan menjadi materi kita, pembelajaran kita dengan tema ketidaktaatan hanya memperpanjang proses. Karena itu taatlah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin pernah melihat ada seorang gembala yang menarik binatang gembalaannya. Seperti contoh misalnya itu, kalau para pengembala kuda atau mungkin kerbau di saat menarik gembalaannya atau mungkin kambing, itu seringkali mendapatkan perlawanan dari ternaknya atau dari gembalaannya. Kemudian apa yang terjadi? Sang gembala pasti akan melanjutkan prosesnya, akan menarik bahkan akan melecutnya dengan cambuk, membawa tetap pulang kepada tujuan sang gembala. Tetapi dalam proses perjalanan ini, nah tentu saja sudah ada proses yang menyakitkan, di mana ada pecutan, di mana ada siksaan, bahkan di mana kadang-kadang akan menyakiti kulit dari ternaknya. Tetapi seorang gembala tahu bahwa tempat ternaknya itu ada di kandang. Jadi dia harus mengantarkannya sampai ke kandang dari ternaknya tersebut. Nah, sekalipun gembalaan atau ternak yang digembalakan tersebut melawan, tetapi yang pasti tujuannya akan sampai sesuai dengan keinginan gembalanya. Hanya saja prosesnya akan lebih lama, prosesnya akan lebih lambat, dan akan menambah tantangan dan penderitaan. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai ketidaktaatan yang memperpanjang atau memperlama proses. Satu kisah yang umum di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan 35, saya bacakan untuk saudara-saudara yang terkasih. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Saudara-saudara yang terkasih, membaca ayat ini, saya kemudian mencari beberapa fakta yang menarik mengenai perjalanan dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan, sampai ke Israel. Jaraknya kalau ditempuh dengan bus itu paling sekitar 12 jam. 12 jam kalau diperhitungkan dengan kecepatan 70 km per jam, ya itu hanya sekitar 1000 km, ya 12 jam perjalanan. Nah,
dalam 12 jam perjalanan ini, para pengintai, kalau nanti kita melihat kilas balik ke belakang, Musa mengirim 12 pengintai, lalu kemudian perjalanan mereka di sana itu ada 40 hari, dan 10 orang itu memberikan berita yang buruk, memberikan berita yang membuat down, membuat jatuh, membuat patah semangat, membuat takut untuk melangkah, dan membuat keraguan umat Israel kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, dalam prosesnya 40 hari perjalanan itu dikalikan 1 tahun. Ya, jadi itu kira-kira jadi 1:365. Jadi karena ketidaktaatan ini, karena ketidakpatuhan, maka perjalanan tadi menjadi 1:365 hari. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau di era modern ini sebenarnya perjalanannya dengan menggunakan bus itu hanya membutuhkan 12 hari. Bayangkan perjalanan yang bisa ditempuh 12 hari pada zaman now, pada saat ini, dengan kecanggihan alat transportasi, itu ternyata bisa jadi ditempuh selama 40 hari oleh orang Israel. Coba saudara bayangkan betapa lelahnya, betapa capeknya, betapa tersiksanya perjalanan di padang gurun selama 40 hari. Ya. Kita bisa membayangkan di sana ada banyak anak-anak yang lahir, tumbuh, berkembang, bahkan sampai dewasa, sampai berkeluarga kembali. Kita bisa membayangkan selama 40 tahun itu seluruh umat Israel yang berangkat dari Mesir harus mati di padang gurun. Sesuai dengan firman Tuhan, hanya 2 orang saja dari orang-orang dewasa yang berhak masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita bisa membandingkan antara kedua orang Israel ini, Yosua dan Kaleb, dengan puluhan ribu orang Israel lainnya, bahkan Musa sekalipun, termasuk ke-10 pengintai yang bersama dalam tim Yosua dan Kaleb. Kita melihat di sini ada perbedaan-perbedaan yang sangat kontras, mengingat sebenarnya mereka sama-sama menjalani, sama-sama ikut berperan, bahkan sama-sama ikut merasakan, melihat bagaimana pertolongan Tuhan selama mereka keluar dari tangan Firaun, melepaskan diri, melewati Laut Merah, sampai kepada pemberian mana, pemberian daging burung puyuh, dan juga pemberian air dari gunung batu. Mereka sama-sama merasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah satu hal yang timpang ketika apa yang dialami kedua orang ini jauh berbeda, jauh lebih nikmat dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, di sini kita patut melihat bagaimana prosesnya ini bisa terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, ke-12 pengintai ini adalah sama-sama orang Israel murni. Mereka mewakili ke-12 suku Israel. Mereka diutus satu dari setiap suku, sehingga 12 orang ini merupakan Israel murni, dan mereka berjalan, mereka mengitari tanah Kanaan, melihat sekelilingnya, melihat banyak madu, banyak susu, anggur, dan buah-buahan yang lainnya. Mereka melihat padang rumput yang sangat hijau, sehingga ternak mereka memungkinkan untuk berkembang di sana. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, dan pada akhirnya diberikan kepada keturunan Yakub, yaitu Israel. Tetapi sesuai dengan prosesnya, tanah itu tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah melihat bagaimana tulah itu terjadi dan mereka dilepaskan. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Firaun ketika mereka terhimpit di tepi Laut Merah.
Mereka juga sudah melihat bagaimana kejadian di Masa dan Meriba. Tuhan menghasilkan air, memberikan air bagi mereka, memberikan mana, memberikan juga burung puyuh untuk dimakan. Bahkan mereka juga menerima perlindungan dari Tuhan, tidak hanya sekedar aman, tetapi juga nyaman. Nyamannya bagaimana? Mereka pada waktu siang yang panas terik, di tengah-tengah padang gurun, mereka menerima tiang awan untuk memberikan kesejukan bagi mereka. Dan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan kemudian di waktu malam yang sangat dingin di padang gurun, mereka itu ditemani, didampingi oleh Tuhan melalui kehadirannya dalam tiang api. Jadi sekalipun cuaca sangat dingin di padang gurun, mereka tetap bisa merasakan hangatnya apinya Tuhan. Dan itu merupakan simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi kemudian dalam perjalanan mereka, ternyata mereka tidak benar-benar mengimani Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak benar-benar percaya kepada Tuhan dalam proses perjalanan itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ke-12 orang ini diutus untuk melihat, untuk mengintai tanah Kanaan, ke-10 orang tadi berkata yang negatif, memberikan deskripsi yang negatif. Mereka berkata orang-orangnya besar. Itu menimbulkan ketakutan bagi orang Israel, sehingga mereka takut dan mereka berpikir lebih baik kembali lagi ke masa lalu mereka, yaitu ke Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, akibat dari pemikiran yang sempit ini, pemikiran yang menakut-nakuti ini, ke-10 orang ini harus menerima hukuman, dan orang Israel secara keseluruhan menerima akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan ini. Letak ketidaktaatannya adalah di saat mereka meragukan kekuasaan Tuhan, di saat mereka mulai tidak mengingat, tidak mengindahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu selama dalam perjalanan mereka. Bayangkan, mereka baru saja merasakan kasih Tuhan, tetapi mereka sudah tidak percaya. Itu merupakan bentuk ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah bentuk pelanggaran, bentuk perlawanan kepada Tuhan. Dan setiap perlawanan, setiap ketidaktaatan kepada Tuhan akan membuat mereka jatuh kepada proses yang lebih panjang. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan bukannya tidak mengasihi orang Israel, tapi Tuhan tidak mau orang Israel itu menjadi anak-anak gampangan. Tuhan tidak mau mengajarkan kepada mereka menjadi orang-orang yang penakut, tidak punya kepercayaan, tidak punya iman kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mendidik mereka selama 40 tahun. Dan dalam proses 40 tahun itu terjadi pembersihan terhadap orang-orang yang tidak percaya. 40 tahun setiap orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Karena Yosua lah nanti yang akan memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan itu adalah berkat yang khusus bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb juga jadi mengalami hal yang sama. Mereka tetap berjalan 40 tahun. Prosesnya jadi panjang, prosesnya jadi lama ketika ada orang-orang satu timnya tidak percaya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, gampang sebenarnya kalau kita melihat misalnya di bidang akademik. Kalau kita melihat orang-orang yang sekolah, baik itu SMP, SMA atau kuliah. Contoh perkuliahan. Di perkuliahan, kalau seandainya kita ditanya berapa tahun lulus, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, atau ada yang 7 tahun, itu menunjukkan apakah orang-orang tersebut taat kepada prosedur atau tidak. Ini bukan mengenai kepintaran, ini bukan mengenai kebisaan, kebolehan, atau kemampuan kita. Tetapi ketika kita masuk ke dalam lembaga pendidikan dan kita tidak bisa menuruti semua aturan yang berlaku, termasuk kehadiran, keaktifan kita dalam perkuliahan, pelaksanaan tugas-tugas, mengikuti ujian, ya, pembayaran administrasi, itu semuanya ruang lingkupnya sangat luas. Kalau kita taati itu sesuai dengan
aturan yang berlaku, dapat dipastikan bahwa kita akan selesai setidaknya tepat 4 tahun. Ya, kalau ditanya semisalnya, berapa tahun Anda lulus S1? Atau berapa tahun Anda lulus dari SMP, SMA? Ya, ada yang di sini kelas 1 2 tahun, kelas 3 2 tahun. Lalu kemudian masuk lagi di SMA kelas 1-nya ya, kalau kelas 10 saat ini, kelas 10 2 tahun, kelas 11-nya 3 tahun. Ya, merasa kesayangan guru, makanya sering dibuat tinggal kelas seperti itu ya. Tapi ingat, ketika terjadi perlambatan seperti itu, berarti ada proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Terjadi di luar dari aturan yang seharusnya. Dan kenapa bisa terlambat? Itu karena ketidaktaatan pada seluruh lingkupan pendidikan tersebut. Nah, di dalam kehidupan kita juga, ketika kita menjalani hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan, ya, mulai dari kecil kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita menyatakan diri sebagai orang Kristen. Kita menyatakan diri sebagai orang yang mengikut Kristus. Tetapi dalam perjalanan kita, ketika kita melanggar perintah Tuhan, ketika kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, maka proses yang akan kita alami akan melambat. Proses yang kita alami akan ditambahkan lebih panjang lagi. Karena setiap perbuatan kita itu memang ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ketika kita berbuat salah, kita butuh waktu untuk memperbaikinya. Kita perbaiki, lalu kita kemudian berjalan, kita kemudian move on dari sana dan melanjutkan perjalanan kita. Ingat, itu sudah memakan waktu yang cukup lama. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, ketika mendengarkan firman ini, coba renungkan ketika proses perjalanan bersama dengan Tuhan itu melambat, atau justru kita melihat tidak sampai-sampai pada satu tujuan rohani kita. Perlu cek dan recheck di proses mana, bagian mana kita yang tidak taat kepada Tuhan. Dalam hal ini saya tidak berbicara tentang proses mencapai cita-cita jasmani. Saya tidak berbicara tentang proses usaha atau bisnis saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak sedang berbicara tentang cita-cita pribadi saudara, tetapi saya sedang berbicara tentang cita-cita Tuhan dalam hidup saudara. Saya sedang berbicara tentang rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Ketika rencana Tuhan itu ingin menjadikan kita menjadi anaknya, anak yang dikasihinya, sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, dan prosesnya ternyata melambat, lama prosesnya untuk sampai. Di sana kemungkinan besar ada hal-hal yang harus diperbaiki, atau kemungkinan besar kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Mari renungkan dan coba bedakan antara tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Kecuali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, copy paste tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Karena banyak juga orang yang memang tujuan Tuhan itu dia pakai sebagai tujuan hidupnya, dengan cara selalu berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, Tuhan yang arahkan, baik itu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui mimpi, atau melalui pertanda apapun juga. Belajar meminta tanda dari Tuhan, sehingga tahu apa rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan itulah yang dijadikannya sebagai targetnya. Ya, secara pribadi, mari kita mencoba mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi bagi orang banyak. Nah, itu harus kita lakukan, kita harus kejar. Dan pada prosesnya memang kita harus menjadi saksi bagi banyak orang, menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin keluarga kita yang menjadi target penginjilan kita, tapi sampai hari ini belum ada satupun keluarga kita yang pernah mendengarkan berita baik dari kita. Mungkin kita berdoa di awal pelayanan kita, tetangga kita akan menjadi target pelayanan kita. Kita berpikir bahwa orang yang ada di sekitar kita harus mendengarkan kabar baik, tetapi tidak sampai pada target itu. Perlu dicek kembali
Apakah karena kita tidak taat kepada Tuhan? Atau mungkin kita mulai berdoa dan kita mau memulai pelayanan. Saya mau memulai pelayanan musik, atau mungkin singer atau song leader, atau ada yang ingin menjadi guru sekolah minggu, pengajar di gereja atau dimanapun, tetapi proses itu tidak sampai. Ada yang bercita-cita mau jadi gembala tetapi tidak sampai pada proses itu, maka perlu dicek kembali apa yang terjadi sebelumnya. Apakah ada ketidaktaatan? Dan kalau ada ketidaktaatan saat ini, firman Tuhan berkata, mari berpaling kepada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mulai ketaatan kita, taat dan tunduk, patuh kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara saudari yang terkasih, saya menyampaikan di akhir perenungan ini, ketidaktaatan itu hanya memperlambat proses. Karena itu taatlah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah belajar mengenai firman-Mu, mengenai ketidaktaatan yang menyebabkan proses dalam hidup kami bisa lambat, bisa berjalan lebih lama. Dan saat ini kami meminta pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu menginsyapkan kami, memberikan kami penundukan diri agar kami bisa taat kepada perintah Tuhan, taat kepada rancangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau bermurah hati kepada kami, memimpin kami agar kami bisa taat ya Tuhan, agar kami sampai pada rencana Tuhan, rancangan Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah setiap kami yang sudah membaca firman, mendengarkannya, merenungkannya, terlebih melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.